bagaimana seseorang orang tua mengorbankan ataupun bahasanya mengorbankan kurban untuk anaknya yang belum balik. terlalu panjang. Berkorban untuk anak. Berkorban untuk anak. Itu ada permasalahan juga dalam fikih itu. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh berkorban dengan ayam? Melihat faktor ekonomi. Umpama menggunakan mentok gitu ya, atau ayam itu bagaimana? Kalau secara konsep madzhab Syafi'i ataupun Syafi'iyah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Para pemirsa Kedai Bincang dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini Kedai Bincang mulai mengudara lagi. Setelah beberapa bulan kita belum sempat mengudara karena memang ada banyak hal. Tetapi kita sudah mulai mengudara lagi kaitannya dengan timeline yang sudah dekat dengan kita, yakni tentang kurban. Banyak sekali permasalahan-permasalahan kurban yang perlu kita fahami, sebab kadangkala sesuatu yang berlaku di masyarakat ini sudah terlanjur terlaku, tetapi mereka tidak tahu tentang hukumnya seperti apa. Oleh karena itulah telah hadir di studio kita, studio Kedai Bincang, yakni Gus Kafabi. Nah, beberapa kali beliau sudah mengisi di Kedai Bincang kita, dan untuk kali ini beliau kita korek tentang hukum daripada kurban, definisi kurban, dan apapun yang nanti terkait dengan kurban. Selamat siang Kiai. Selamat siang Kiai Ma'rufi. Dipanggil Kiai Pak Gus enaknya? Pak saja. Pak saja ya, Mas ya. Tapi beliau lebih senior daripada saya. Usianya lebih senior, meskipun wajahnya mungkin lebih tua saya. Gus, banyak di masyarakat kita yang masih bingung tentang kurban. Mungkin bisa dijelaskan tentang seperti apa definisi kurban dan pembagian hukum daripada kurban. Ada yang sunnah, ada yang wajib, itu perinciannya seperti apa Gus? Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya bisa berjumpa lagi dengan Kiai Ma'rufi yang selalu aktif dalam mengudara di podcastnya ini. Alhamdulillah, dan kita di hari ini akan membahas tentang masalah udhiyah ataupun kurban. Ya, sedikit yang kami tahu tentang masalah itu, tapi coba akan memberikan apa ya tadi yang sudah diutarakan, yaitu tentang bagaimana definisi ataupun perihal-perihal yang ada dalam kurban itu gitu ya. Betul, okay. Secara definisi itu kalau kita singkat ataupun kita sederhanakan itu, namanya kurban itu adalah bahasa Arabnya itu pertama udhiyah. Ada yang menggunakan udhiyah, ada yang menggunakan tadhiyah. Tapi pada dasarnya itu akan mengarah pada sebuah peribadatan, di mana peribadatan itu dengan menyembelih hayawan dengan tujuan untuk kurban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, dan juga di situ dengan hayawan-hayawan yang khusus dan juga dengan syarat-syarat yang tentunya juga sudah ditentukan. Nah, di antaranya seseorang yang bisa melaksanakan kurban itu adalah seseorang yang sudah mempunyai kemampuan di hari raya kurban itu, dan juga sudah punya kelebihan untuk kebutuhan di hari itu, seperti hanya zakat fitrah itu Gus ya, di mana orang itu bisa melakukan sesuatu ibadah tapi juga sudah mencukupi di hari kebutuhannya orang tersebut di hari itu. Dan juga dalam masalah kurban ini harus ada yang namanya niatan ya, niatan dalam arti niat untuk mendekatkan diri, dan ini hukumnya tidak sampai hukum wajib. Hukumnya kurban itu adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Sunnah kifayah ya, dan dalam arti kesunahan itu dicukupkan
umpama salah satu dari keluarga sudah ada yang melaksanakan, tidak harus satu keluarga itu semuanya, dalam arti satu ya ini sudah bisa mencukupi kesunahan yang ada dalam keluarga tersebut. Ini masalah kurban demikian. Lalu ini sudah menjadi ramai dalam kurban itu, dalam arti setiap tahun itu mesti banyak orang-orang berbondong-bondong ingin melaksanakan kurban. Apakah itu orang pejabat, kiai dan yang lain-lain, tapi ya kita lihat memang notabene-nya orang yang mampu gitu ya. Ya sehingga kalau seperti itu ya ini sangat harus kita pahami apa-apa yang ada dalam kurban, dalam arti ini peribadatannya sudah lumrah. Maka kita harus belajar kembali tentang apakah peribadatan ini sudah benar atau tidak, dan juga nanti apakah permasalahan kurban ini kompleks apa tidak. Ini juga harus kita pahami. Lalu seperti apa perbedaan antara kurban yang varian wajib dan kurban yang varian sunnah? Bahasanya pakai varian karena sekarang ada COVID ya, ada varian. Ya, untuk masalah kurban tadi kita umpama berangkat dari sunnah ya. Umpama hal demikian ini kemudian bisa berkembang menjadi perkara wajib ataupun kurban menjadi wajib. Hal yang melatar belakangi kurban wajib itu diantaranya nadar, kemudian ada juga wasiat orang mau meninggal ya. Nah, ini hal demikian itu nanti proses untuk cara pembagian kulit ataupun pembagian daging dengan kurban yang sunnah itu dibedakan. Artinya maka kita harus membahas itu karena antara hukum yang dilatar belakangi sunnah dengan hukum yang dilatar belakangi wajib itu nanti dalam kurban itu berbeda. Baik. Jadi ada yang perlu kita garis bawahi pemirsa, bahwa kurban varian wajib ini boleh jadi karena nazar, boleh jadi karena wasiat. Ya. Artinya bahwa ketika ada orang yang ketika masih hidup pernah mewasiatkan kepada anak cucunya bahwa kalau saya mati nanti tolong dikurbani. Dikurbani apa dikurbankan? Ya pokoknya jangan dikorbankan. Nanti kalau dikorbankan, korban apa? Perasaan. Dikurbani, dan itu menjadi wajib. Jadi kurban nazar dan wasiat ya, sebab nazar dan sebab wasiat. Yang menjadi problem kadang-kadang di masyarakat kita adalah contoh daripada nazar itu, Gus. Seperti apa contoh nazar itu? Kalau untuk mengklarifikasi tentang wajib ya, umpama yang pertama adalah nazar. Nazar ini kalau sisgotnya jelas ya. Contoh. Umpamanya misal saya mengatakan saya nanti kalau bulan depan itu menangi Rio itu aja maksudnya. Saya bernazar untuk menyembelih kambing. Ini sudah jelas kalau demikian, maka itu konsekuensinya adalah kurban yang wajib. Tapi juga ada di kalangan masyarakat itu mengucapkan ini saya beli wedus, saya beli kambing. Kambing untuk apa? Lah ini untuk kurban saya. Ini sebagian ulama mengatakan hal demikian itu bisa menjadi nazar. Itu yang ada dalam kitab Bajuri kan demikian. Al-sinatul awam ataupun lisan-lisan orang awam itu biasa mengatakan bahwasanya hadhihi udhiyati. Hewan ini akan menjadi udhiyahku. Ini bisa menjadi hal yang nazar. Nah, kalau kita menggunakan pendapat demikian, ini kan sudah lumrah di kalangan kita ya. Nah, kalau sudah pegang berarti harus disembelih. Dalam arti ini merupakan sudah menjadi wajib. Dan nanti untuk tasarufnya pun juga nanti harus beda dengan korban-korban yang sunnah. Nah, akan tapi pendapat yang demikian itu ada sebagian ulama itu yang ada dalam kitab Jamal itu ya. Kalau yang diucapkan al-sinatul awam ataupun orang-orang awam ini hanya sekedar memang itu dialektika saja, tanpa ada unsur ingin melakukan sebuah kewajiban ataupun bernadar, ini ya kita tidak mengatakan itu wajib. Itu ada yang pendapat demikian. Sehingga kalau saya pahami dari orang-orang yang mengucapkan dialektika itu yang ada di masyarakat kita sekitar ini kita menggunakan kol yang bukan nazar saja.
itu ada dalam kitab Hasyiatul Jamal. Itu pendapatnya Imam Romli itu kalau tidak salah. Ini dima'fu, artinya tidak sampai ucapan demikian itu akan mengantarkan udhiyahnya menjadi udhiyah yang wajib. Tapi kalau kita menggunakan kitab yang lain seperti Bajuri, ini langsung divonis apa? Wajib. Itu berarti terjadi khilafiyah. Baik. Jadi ini memang perlu penekanan, Gus. Artinya saya menggarisbawahi dari apa yang diucapkan panjenengan bahwa contoh daripada nazar itu ada dua model menurut beberapa ulama, ada yang soreh, ada yang kinayah. Kan ngoten nggih. Kalau contoh ucapan misal jika nanti saya menjadi RT, menjadi ketua RT, maka saya nazar nyembelih wedhus misalkan. Maka ketika dia menjadi ketua RT, nyembelih wedhus wajib bagi orang itu. Tetapi ketika ucapannya hanya iki sapiku, tanggo kurbanku. Ini sapi saya mau saya buat kurban. Ini menurut keterangan di kitab Al-Bajuri, ucapan seperti ini adalah mengandung unsur nazar. Tetapi di dalam pendapat yang lain, di dalam kitab Hasyiatul Jamal, ucapan seperti yang barusan saya contohkan, misalkan ini kambing adalah untuk kurban saya, ini menurut kitab Hasyiatul Jamal belum dianggap sebagai nazar. Jadi itu memang ada khilaf. Ada khilaf ya, kalau saya pahami itu memang ada khilaf. Artinya yang sebagian kita pahami dari kalangan orang-orang pesantren, ucapan-ucapan orang awam itu langsung divonis nazar. Karena menggunakan kitab-kitab yaitu tadi Bajuri, mungkin dari Anas mungkin juga sama. Tapi kalau kita melihat ternyata kalau masih ada ulama yang mengatakan hal demikian itu tidak dimasukkan dalam kategori nazar. Nah, ini kan sebuah keuntungan, dalam arti masih ada ulama yang menyederhanakan ucapan demikian, tidak sampai mengatakan kepada hal yang wajib. Masalahnya kalau ucapan yang seperti itu dianggap wajib, nanti semuanya kurban itu menjadi wajib semua. Nanti artinya harus dilaksanakan dan juga dampak dari ucapan nazar tersebut karena sudah dikategorikan dalam nazar. Itu kan yang repot nanti dan itu memberatkan ya. Ya. Kemudian kenapa antara nazar ataupun nazar ataupun yang wasiat kurban yang menjadi wajib ini kita harus hati-hati karena dalam masalah proses pembagian hayawan ataupun pembagian daging itu antara yang sunnah dengan yang wajib itu beda. Kalau yang sunnah itu yang pertama boleh dimakan oleh mudhoinya boleh nyicipi lah ya. Orang yang kurban boleh nyicipi maksimal sepertiga. Kemudian juga nanti bisa yang sisanya disedekahkan kepada fuqara wal masakin gitu. Kemudian juga yang sepertiga lagi digunakan untuk orang-orang yang agniya. Orang yang agniya itu kan juga nanti dibagi. Itu kan bukan sedekah, istilahnya dalam fikih hadiyatan lahum. Sebagai ikroman lah, memuliakan. Mosok ana wong nyembelih kaya ngene liyane dunyate wong sing kuwi ra diwenehi kan piye ngono ya. Ini sehingga kalau yang sunnah itu lebih longgar dalam masalah pembagian. Tapi kalau yang wajib ini harus wajib tasadduk. Korban wajib itu harus wajib tasadduk. Lah kalau tasadduk itu berarti harus disedekahkan. Kalau disedekahkan semuanya harus kepada fuqara wal masakin. Artinya bagi mudhohinya satu enggak boleh nyicipi, yang kedua agniya enggak boleh menerima. Nah ini yang ada dalam realita masyarakat. Kalau ada penyembelihan kurban diratakan, gini apa betul gitu? Nah ini, kalau kita melihat orang penyembelihan langsung pokok dibagi sapa wae. Entah itu si A si B dan kita nggak melihat latar belakang. Nah padahal kalau tadi latar belakang kurbannya wajib, kita harus memilah. Nah itu repotnya demikian. Maka kalau ada yang nadar ataupun ada yang berwasiat, ini bagi panitia harus peka. Harus bisa menyisihkan di mana itu daging nanti akan tasarrufnya kemana. Kemudian kalau yang sunnah monggo kerso mau siapa saja tidak bermasalah.
Baik, terima kasih. Jadi bisa kita simpulkan para pemirsa, perbedaan antara kurban sunnah dan kurban wajib, bahwa kurban wajib ini bisa karena dua indikasi. Ada dua indikator, pertama nazar Ya. dan kedua adalah wasiat. Ketika mudhohi, orang yang menyembelih ini kemudian niat nazar atau niat wasiat, maka seluruh hewan yang dikurbankan Ya. ini tidak boleh dimakan sedikit pun oleh orang yang menyembelih, dan bahkan dagingnya diberikan secara keseluruhan kepada, disodakohkan kepada fuqara wal masakin. Tetapi kalau kurbannya adalah kurban sunnah, maka si mudhohi, orang yang menyembelih ini masih memiliki hak maksimal sepertiga, kemudian dibagikan kepada fuqara wal masakin dan ikroman kepada para agniya. Iya, begitu. Sehingga di sini panitia kurban harus jeli, harus bisa membedakan mana daging kurban yang wajib, mana kurban yang sunnah. Ya. Tidak boleh dicampur, Gus. Nah, ini kita harus mempelajari demikian itu karena memang supaya apa tadi? Beda memang, Bos. Nggih. Artinya masyarakat kita, saya nggak mengatakan apakah sudah apa ada yang salah apa semuanya sudah benar, saya nggak bisa mengatakan demikian. Dalam arti lumrahnya ya, yang terjadi demikian. Pokok kalau sudah ada sembelihan wes dijamur tiji. Padahal itu hukumnya berbeda. Loh, nanti juga nanti ada implikasinya, Gus. Dalam arti kalau toh kok korban itu wajib yang kemudian ditasoduk kepada fuqara wal masakin, kok kemudian orang itu tidak disodakokan, justru malah agniya diberi ataupun dia yang makan, itu wajib gharam. Gharam itu mendenda. Wajib denda. Nah, wajib denda mamanya dimakan itu berapa ya sekian. 1 kilo, 2 kilo mengganti gharamnya. Nah, kalau semuanya berarti nyembelih lagi. Kan demikian. Nah, itu perbedaannya kan demikian. Artinya harus betul-betul panitia bisa membedakan. Nah, kemudian ada lagi yang sesuatu ya gitu, yang mirip-mirip dengan nadar, artinya bisa sampai kepada hukum ranah wajib tasoduk maksudnya. Contohnya adalah seseorang ayah mengorbankan ataupun mengudhiyakan kepada anaknya yang belum balik. Ini juga sering terjadi ya, anak-anak kecil, ya, anak bos-bos ini kok, ya, kan harus didaftarkan korban. Ini kok tak malah korban. Nah, itu bagaimana seseorang orang tua mengorbankan ataupun bahasanya mengorbankan. Jadi orang tua melakukan korban. Ya, korban untuk anaknya yang belum balik. Terlalu panjang. Ya, kalau disingkat apa? Ya, berbuat korban gitu lah ya. Berkorban untuk anak. Berkorban untuk anak. Itu ada permasalahan juga dalam fikih itu. Bagaimana hukumnya? Nah, yang pertama itu uang dari mana? Pertama uang dari jelas dari orang tua. Jelas ya? Orang tua ya, karena majur alaih. Nah, kemudian sah apa tidak membuat pengorbanannya seperti itu, boleh apa tidak? Ini para ulama kan khilafiyah, ya khilafiyah. Tapi ya nasnya Imam Syafi'i dalam kitab itu boleh. Artinya seorang tanpa harus memberikan izin, meminta izin kepada anak kecil yang masih kecil itu, kemudian dikorbankan, ini menurutnya nasnya Imam Syafi'i hukumnya tidak bermasalah. Nah, akan tapi nanti dalam tasarrufnya wajib tasoduk juga. Wajib tasoduk. Yeah. Itu nggak boleh dikonsumsi di rumah. Walinya ataupun si anaknya nggak boleh. Wajib tasoduk harus keluar semua. Nah, itu berarti kalau bocah itu mau dikorban, kalau nang manjak sate, itu sate gini. Sate di luar maksudnya di warung. Nah, ini harus jadi timeline ini. Nah, iya. Karena banyak di masyarakat kita yang masih belum tahu. Jadi pemirsa, bahwa ketika kita sebagai orang tua berkurban untuk anak, misalkan wedhus atau kambing, maka menurut nasnya Imam Syafi'i di dalam kitab ini kambing yang sudah kita kurbankan untuk anak tadi harus disodakohkan secara keseluruhan kepada fuqara wal masakin.
Sehingga ketika anak kita kemudian ingin mencicipi sate daripada kambing yang disembelih, ini tidak diperbolehkan. Ya beli ke warung saja. Beli di luar. Nah itu. Atau nyembelih lagi. Nyembelih lagi mayoran sendiri. Mayoran sendiri. Dan ini banyak kayak yang di luar, banyak orang yang belum paham. Itu karena tadi saya katakan bahwa masalah udhiah itu kompleks. Kompleks dalam arti kompleks itu masyarakat itu ada yang korban dengan demikian, kemudian juga dalam aturan fikihnya itu sangat rinci sekali. Sebentar, Kiai. Sangat tafsir sekali. Menarik tadi kasus orang tua berkorban untuk anak, tetapi kemudian wajib disodakohkan semua. Ini alasannya apa, Kiai? Ya kan tadi pertama seorang anak kecil itu kan masih majur alaih. Ya, majur alaih itu artinya dia tidak boleh mentasarufkan atau mengelola harta. Itu semua pihak wali. Ya. Wali. Dan kemudian dalam korban itu tidak boleh tidak boleh mengorbankan kepada orang lain tanpa seizinnya. Dia harus izin. Nah, anak kecil juga masih majur alaih. Majur alaih itu izinnya juga belum sah. Belum sah. Artinya ketika anak kecil mengiyakan itu le awakmu tak korban ke wedhus le ya. Ya wis Pak, ora kayak iki. Ini sebetulnya tidak sah. Karena anak kecil itu kan dalam masalah wikalah ataupun dalam masalah transaksi. Ini kan semuanya digenggam oleh walinya kan ya. Nah itu termasuk izinnya demikian pun juga diikutkan dalam masalah ini udhiyah. Kan dalam udhiyah itu kan ada warning bahwasanya seseorang itu tidak boleh mengorbankan kepada orang lain tanpa seizinnya. Lah seorang mahjur alaih secara mal belum bisa dipasrahkan, izinnya juga belum mutabar, tapi orang tua mesti punya belas kasih, aku pengen ngorban ke arwah anakku. Ya kan ya. Nah dengan demikian ketika mengorbankan seperti itu, maka tadi seperti dahulunya Imam Syafi'i itu ada dalam tadi di Fatwal Kubro itu ada. Di Fatwal Kubro bahwasanya nasnya Imam Syafi'i itu hukumnya boleh. Tapi di situ catatan harus tasoduk. Nah, tasoduk prosesnya bagaimana? Seperti tadi, yaitu harus kepada fuqara wal masakin, nggak boleh agungnya diberi. Baik. Jadi orang tua boleh berkorban untuk anak. Iya. Meskipun secara hukum anak belum legal dalam mengelola harta. Belum. Bahkan ketika si anak atau orang tua meminta izin kepada anaknya, ini percuma saja sebetulnya. Karena secara fikih baik minta izin atau tidak minta izin ini akadnya masih belum legal. Boleh asalkan tasoduk. Nah, berarti mirip-mirip dengan nazar itu tadi, Gus. Maka yang menyamai dengan nazar itu kalau sudah nazar jelas. Tadi mungkin al-sinatil lisanil awam ya, dari lisan awam juga tadi sudah jelas. Kemudian yang wasiat juga jelas. Ya, tadi yang ini yang masalah baru, seseorang ayah mengorbankan untuk anaknya. Nah ini hukumnya meskipun tidak tercatat nazar, tapi hukumnya sama-sama dengan tasoduk, wajib tasoduknya itu. Wajib tasoduknya. Menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi maka yang menjumpai korban-korban demikian harus peka. Harus paham. Oh ini korbannya si adik itu. Berarti ini harus disedekahkan semua. Nggak boleh dicampur dengan yang lain, yang sunah-sunah tadi. Wah ini gawat ini pemirsa. Ini banyak di kampung-kampung kita. Banyak orang-orang tua yang kemudian berkorban untuk anaknya yang masih belum balik. Ya kan? Jadi catatannya adalah yang masih belum balik. Kalau sudah balik maka itu dimintai izin. Diminta izin baru kemudian dikurbani lah. Tapi ini kasusnya adalah yang belum balik. Yang belum balik maka dagingnya harus dipisahkan, Gus. Berarti ya dipisahkan dan seluruhnya ditasodukkan kepada fuqara wal masakin, tidak boleh mengambil untuk dirinya sendiri. Nah, ada juga yang satu lagi yang menyamai kasus itu, mengorbankan untuk orang tua yang sudah meninggal tanpa dilatar belakangi wasiat. Ya.
Ada kan ada orang anak sudah punya apa? Suge, ya, anak lah, sudah ya. suge. Sudah suge wong tuane tak kurban iki nggo simak. Oh kene kan ono tak nggo Padahal simaknya ndak pernah Nggak wasiat. pernah wasiat sama sekali. Ya, nah itu nanti juga ketika dikorbankan wajib tasadduk. Anaknya ndak boleh sama sekali. Tidak juga. Wah, ini pemirsa. Nah, itu karena Ya. tadi sebelumnya sama-sama dengan tadi. Artinya untuk pembagian itu ya. Berarti Pembagiannya, jadi pembagian. pembagiannya itu yang wajib tasadduk itu ada yang dari wasiat, ada dari nadar, kurbannya orang tua ke anak ataupun kurbannya dari anak untuk orang tua yang sudah wafat. Baik pemirsa, ada 4 ya, berarti ada 4 timeline kita, ada 4 police line, ada 4 ada 4 garis penting yang tidak boleh kita lakukan dengan ceroboh adalah 1, ketika kurban itu nazar, wajib disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Kita sebagai mudhahi tidak boleh mencicipi. Kemudian ketika ada wasiat, misalkan orang tua sebelum wafat wasiat, kalau saya mati nanti tolong disembelihkan kambing ketika kurban, maka ini juga harus ditasaddukkan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah kurbannya orang tua kepada anak yang belum baligh. Alasannya karena anak ini masih belum baligh, jadi secara pengelolaan harta masih belum disahkan oleh fikih, atau dalam bahasa fikihnya adalah mahjur alaih. Kemudian yang keempat adalah kurbannya anak untuk orang tua yang sudah wafat padahal tidak ada wasiat. Nah, ini juga sama, harus ditasaddukkan secara keseluruhan kepada fuqara wal masakin. Dan si anak yang menyembelih kurban untuk orang tua yang sudah mati tanpa wasiat tadi tidak boleh mengambil sedikit pun untuk dimakan. Seperti itu nggih? Karena itu tadi untuk transfer secara penuh ya. Transfer pahala. Masalahnya karena tidak ada wasiat itu nggih. Ini kan juga memang ada khilafiyah juga di situ. Tapi artinya yang ulama yang memperbolehkan ini di situ redasinya harus menggunakan tasadduk. Kalau tasadduk itu artinya nggak boleh kita ke agniya. Kalau agniya itu kan tadi bahasanya hadiah. Takrima. Ke kiai itu juga yang suge tapi. Mak kiai sing melarat ndak ya? Ini dia masalah itu sudah ada kata melarat itu sudah nggak usah ada bahasa kiai itu. Tapi kiai-kiai itu memang bangsanya melarat atau iya. Nah itu yang perlu kita pahami demikian. Ya, jadi yang sunnah dengan yang wajib itu nanti tasarrufnya berbeda. Lalu dalam udhiyah ini juga ada hewan. Hewan ini kita bahas. Jadi sampai saya lupa untuk membahas hewan apa saja. Apakah kebo apa boleh? Sebab sekarang ada orang mau beli kambing susah Kiai. Karena PPKM ini kan secara ekonomi dadak ruwet semua. PPKM apa PPKN? PPKM. Kalau N negara ya? Kalau N itu pelajaran SD ya? Nanti ya. Jadi apakah boleh berkurban dengan ayam? Melihat faktor ekonomi. Kalau yang ada dalam kitab fikih kita, Muhammad Fathul Qorib lah itu ya, itu kan sudah disebutkan bahwa yang pertama hewan itu sehat, ya tidak ada penyakit, kemudian juga dagingnya itu tidak digerogoti penyakit juga, tidak pincang, tidak aurat, tidak apa, picek, ya, tidak buta dan seterusnya, pokoknya harus sehat secara kempling gitu ya, dan juga nggak hamil. Kemudian bentuk hewannya itu apa? Itu yang disebutkan kan antara sapi, kemudian unta, kemudian kambing ya. Nah sekarang di kita orang Pekalongan ini pakainya kebo. Ada yang kebo itu sudah ada bahasa sendiri, jamus. Kalau sapi kan bakor. Ya kan? Nah, itu jamus itu redasinya dari mana ini? Jangan-jangan kita menggunakan kerbau tidak boleh, ya kan? Ini ternyata kalau kita buka dalam kitab tausiah ya, kitab tausiahnya Syekh Nawawi Banten itu, jamus itu adalah sapine wong Jawa. Jamus itu bakor Jawa apa itu bahasanya. Dalam arti orang umpama kok itu tidak menggunakan sapi-sapi utuh, itu menggunakan kerbau, ini enggak masalah.
Karena kurban itu meskipun tidak ada nas dari para ulama terdahulu, ternyata Imam Nawawi Al-Bantan itu mengatakan ini ya sama lah kurban. Karena wis padha lah wong nang Arab ya ono sapi ning kene ya ono kebo ngono. Nah, ini sehingga kerbau ini sudah bisa dimasukkan dalam kategori hayawan yang bisa sah untuk kurban. Nah, kalau kuda tidak bisa, Gus. Kuda tidak bisa? Tidak bisa, kuda. Mazhab kita tidak boleh. Ya, mazhab Syafi'i itu kuda tidak boleh. Meskipun sama-sama dagingnya itu halal pada dasarnya. Tapi ya juga kalau mau umpama boleh terlalu mahal ya. Iya. Ya. Tapi ada sapi ada kuda yang murah kok ki. Kuda lumping. Tapi nggak bisa disembelih itu, Gus. Ada yang marah itu kan. Ya, ini artinya dari sisi spesifikasi hayawan itu sudah diterangkan dalam kitab fikih. Nah, kemudian kalau toh umpama menggunakan mentok gitu ya, atau ayam itu bagaimana? Kalau secara konsep mazhab Syafi'i ataupun Syafi'iyah ini belum kita ketemukan ya, dalam arti apakah ada ulama atau tidak. Tapi kalau kita menggunakan mazhab sahabat itu ada. Itu dari mazhabnya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu memperbolehkan. Itu ada dalam kitab Tafsir, ada dalam kitab Buyahyah juga ada. Dalam arti bagi orang-orang yang kok nggak mampu beli kerbau, ya ini boleh menggunakan kaulnya Ibnu Abbas, itu nyembelih mentok atau ayam ya, itu tidak masalah. Tapi kalau dia nggak mampu ke kerbau atau ke sapi, mampunya sapi kok masa belinya mentok. Ya kan? Jadi maksudnya mampunya sapi kok belinya mentok ini ya, artinya bagi orang-orang yang kecukupannya itu gitu. Artinya bahwa boleh menyembelih. Jadi ada klasifikasi hewan. Satu, kalau memang memang ingin yang sempurna betul ya unta, kurang lebih begitu. Ya, betul. Kemudian karena unta itu legone larang gitu. Kemudian umumnya orang kalau di Indonesia ya sapi. Kalau kita mau beli unta ya harus ke sana dulu. Tapi kan kita sekarang kan PPKM. Sapi, kemudian kambing. Nah, ketika Anda ingin kurban tapi duitnya tidak nyandak untuk dibelikan kambing, apalagi sapi, apalagi unta, tapi ingin kurban, Gus, maka alternatifnya adalah mentok atau ayam itu tadi. Menurut mazhab Ibnu Abbas. Menurut mazhab sahabat, qaulus sahabi Imam Ibnu Abbas. Karena kalau di dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu tidak ditemukan. Ya, seperti kita ngaji di Fathul Qorib, Fathul Mu'in kan tidak menemukan hewan yang demikian. Tapi dari ulama Syafi'iyah juga menukil dari mazhab qaulnya Imam Ibnu Abbas. Artinya menyisipkan. Ya itu mungkin untuk mempermudah ya. Untuk mempermudah agar pelaksanaan kurban itu tidak harus semisal menggunakan ini mau masak mampunya itu ya sudah tidak masalah. Artinya alternatif hewan supaya orang-orang yang ekonominya lemah ini juga bisa melaksanakan kurban takarrub kepada Allah Ta'ala. Atus niku nggih. Nggih. Kemudian juga ada itunya sapi itu untuk berapa orang? Nah, itu karena beberapa hari kemarin agak ramai katanya satu kambing. Ramai apa? Nggih, orang-orang di luar itu loh. Satu kambing katanya untuk satu keluarga begitu. Tombake wong akeh. Lah iku nek cara sapi gede kan kuat wong pitu. Lah nek kambing satu atau mai wong pitu ora blesek ngono. Lah ini ada cerita demikian. Nggih. Kurban yang dilakukan oleh siswa di sekolah itu katanya kurban tapi urunannya 10.000 per anak. Nanti kemudian dikumpulkan, dibelikan wedhus, dibelikan sapi. Ini kira-kira termasuk kurban apa seperti apa gitu? Ya.